Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Syifa Firda Maula, kelas 1 Tasawuf Psikoterapy D dengan nomor NIM 12 11 04 01 27. Saya di sini ingin memberi presentasi mata kuliah Bahasa Indonesia yang berjudul Kata dan Kalimat Efektif. Daftar isi. Pada bab 1, saya akan menjelaskan tentang yang pertama, pengertian kata, yang kedua, makna kata dan jenisnya, yang ketiga, pembagian kelas kata dalam bahasa Indonesia. Dan pada bab 2, saya akan menjelaskan tentang yang pertama, 1. Pengertian kalimat efektif, yang kedua, ciri kalimat efektif, yang ketiga, syarat kalimat efektif. Bab 1. 1. Pengertian kata. Kata adalah suatu bentuk terkecil atau dari kalimat yang dapat berdiri sendiri dan mempunyai makna. Contohnya yakni seperti sepeda yang bermakna barang atau ambil yang bermakna kata kerja. Baiklah, kita akan melanjutkan yang kedua, yakni makna kata dan jenisnya. Definisi makna kata. Makna kata adalah hubungan antara bentuk bahasa dan barang atau hal yang diacunya. Selanjutnya adalah jenis kata. Jenis kata ada 3 macam. Yang pertama, ada makna leksikal dan makna gramatikal. Yang kedua, ada makna denotatif dan makna konotatif. Yang ketiga, ada makna kontekstual. A. Makna leksikal dan makna gramatikal. Makna leksikal dan makna gramatikal adalah makna kata secara lepas tanpa kaitan dengan kata yang lainnya dalam sebuah struktur, dalam tanda kurung, frasa, klausa, atau kalimat. Contoh, rumah adalah bangunan untuk tempat tinggal manusia. Makna gramatikal atau struktural adalah makna baru yang timbul akibat terjadinya proses gramatikal atau pengimbuhan, pengulangan, atau pemajemukan. Contohnya, berumah sama dengan mempunyai rumah, atau rumah-rumah yang artinya banyak rumah. B. Makna denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif atau makna referensial adalah makna yang menunjuk langsung pada acuan atau makna dasarnya. Contoh yakni merah yang artinya warna seperti darah. Sedangkan makna konotatif atau makna evaluasi atau emotif ialah makna tambahan terhadap makna dasarnya yang berupa nilai, rasa, atau gambaran tertentu. Contoh, merah yang artinya berani atau dilarang. C. Makna kontekstual. Makna kontekstual ialah makna yang ditentukan oleh konteks pemakaiannya. Contoh, kaki ibu terluka karena tidak sengaja menginjak pecahan gelas. Pada kalimat pertama, kata kaki berarti alat gerak pada tubuh manusia atau makhluk hidup. Contoh yang kedua, ayah memotong kaki meja di ruang belajar karena terlalu tinggi. Sementara pada kalimat yang kedua ini, kata kaki berarti bagian bawah dari sebuah benda yakni meja. 3. Pembagian kelas kata dalam bahasa Indonesia, yakni ada 13. Yang pertama verba, yang kedua adjektiva, yang ketiga nomina, yang keempat pronomina, yang kelima numeralia, yang keenam adverbia, yang ketujuh interrogativa, yang kedelapan demonstrativa, yang kesembilan artikula, yang kesepuluh preposisi, yang ke-11 konjungsi, yang ke-12 kategori fatis, dan yang terakhir interjeksi. Baiklah, kita akan memasuki bab 2 yang akan membahas tentang kalimat efektif. Yang pertama, pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan penutur atau penulis secara tepat sehingga dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca secara tepat. Yang kedua, ciri kalimat efektif, yakni ada 7 macam. Yang pertama, kesepadanan struktur. Yang kedua, keparalelan bentuk. Yang ketiga, ketegasan makna. Yang keempat, kehematan kata. Yang kelima, kecermatan penalaran. Yang keenam, kepaduan gagasan. Yang ketujuh, kelogisan bahasa. Pada bagian ketiga ini, kita akan membahas syarat kalimat efektif yang ada 6 macam. Yang pertama, kesatuan. Yang kedua, kepaduan atau koherensi. Yang ketiga, kepararelan. Yang keempat, ketepatan. Yang kelima, kehematan. Yang keenam, kelogisan. Yang pertama, kesatuan. Kesatuan adalah terdapatnya satu ide pokok dalam sebuah kalimat. Saya akan memberi contoh kalimat yang jelas dan yang tidak jelas dalam kesatuan gagasannya.
Contoh kalimat yang tidak jelas kesatuan gagasannya. Pembangunan gedung sekolah baru pihak yayasan dibantu oleh bank yang memberikan kredit. Dalam kalimat tersebut terdapat subjek ganda dalam kalimat tunggal. Sementara contoh kalimat yang jelas kesatuan gagasannya yakni pihak yayasan dibantu oleh bank yang memberi kredit untuk membangun gedung sekolah baru. Contoh yang kedua, dalam pembangunan sangat berkaitan dengan stabilitas politik. Dalam kalimat itu memakai kata depan yang salah sehingga gagasan kalimat menjadi kacau. Dan kesatuan gagasan yang benar yakni pembangunan sangat berkaitan dengan stabilitas politik. Yang kedua, ada kepaduan atau koherensi. Koherensi adalah terjadinya hubungan yang padu antara unsur-unsur pembentuk kalimat. Contoh kalimat yang unsurnya tidak koheren. Yang pertama, saya punya rumah baru saja diperbaiki. Dalam kalimat tersebut, struktur kalimat tidak benar atau rancu. Sementara kalimat yang unsur-unsurnya koheren dari kalimat tersebut adalah rumah saya baru saja diperbaiki. Nah, contoh yang kedua tentang kelangkaan pupuk mendapat keterangan para petani. Dalam kalimat tersebut, unsur subjek, predikat, dan objeknya tidak berkaitan erat. Sementara unsur-unsur koheren yang benar ialah para petani mendapat keterangan tentang kelangkaan pupuk. Yang ketiga ada kepararelan. Kepararelan atau kesejajaran adalah terdapatnya unsur-unsur yang sama derajatnya, sama pola atau susunan kata dan frasa yang dipakai dalam kalimat. Contoh kesejajaran atau paralelisme yang salah. Kakakmu menjadi dosen atau sebagai pengusaha. Dan contoh kesejajaran atau paralelisme yang benar, kakakmu menjadi dosen atau menjadi pengusaha. Yang kedua, demikianlah agar ibu maklum, dan atas perhatian ibu, saya ucapkan terima kasih. Sementara contoh yang benar yakni, demikianlah agar ibu maklum, dan atas perhatian ibu, saya ucapkan terima kasih. Yang keempat, ketepatan. Ketepatan adalah kesesuaian atau kecocokan pemakaian unsur-unsur yang membangun suatu kalimat, sehingga terbentuk pengertian yang bulat dan pasti. Contoh penulisan kalimat yang tidak memperhatikan faktor ketepatan. Yang pertama, karyawan teladan itu memang tekun bekerja dari pagi sehingga petang. Dalam kalimat itu salah dalam pemakaian kata sehingga. Sementara kalimat yang benar yakni karyawan teladan itu memang tekun bekerja dari pagi sampai petang. Contoh yang kedua, bukan saya yang tidak mau, tapi dia yang tidak suka. Dalam kalimat ini salah memilih kata namun sebagai pasangan kata bukan. Sementara kalimat yang benar adalah bukan saya yang tidak mau, melainkan dia yang tidak suka. Yang kelima, kehematan. Kehematan ialah adanya upaya menghindari pemakaian kata yang tidak perlu. Contoh kalimat yang tidak hemat kata. Yang pertama, saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Mahasiswa itu belajar seharian dari pagi sampai petang. Sementara contoh kalimat yang hemat kata yakni saya melihatnya sendiri, mahasiswa itu belajar seharian. Contoh kedua yang tidak hemat kata yakni manajer itu dengan segera mengubah rencananya setelah dia bertemu dengan direkturnya. Sementara contoh kalimat yang hemat kata yakni manajer itu segera mengubah rencana setelah bertemu direkturnya. Selanjutnya yang keenam, kelogisan. Kelogisan ialah terdapatnya arti kalimat logis atau masuk akal. Contohnya kalimat yang lemah dari segi logika berbahasa. Yang pertama, kepada Bapak Dekan, waktu dan tempat kami persilakan. Waktu dan tempat dalam kalimat ini tidak perlu dipersilakan. Yang kedua, kambing sangat senang bermain hujan. Dalam kalimat ini, padahal kambing tergolong binatang anti air. Baiklah, mungkin cukup sekian dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat untuk semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.